Oke. Indonesian Dance Festival. Ada kan? Tampil. Gue ada di tanggal 3. Gimana gitu? Persiapan nih? Gue bakal tampil di Jaksel. Asik. Lu Jakpus kan? Gue anak Jakpus. Tapi gue kemarin nanti proses kan? Ya. Gue kayak cedera gitu. Jangan cedera dong kan mau menasar. Aslinya biar gantian. Oh, gantian gue juga mau sedikit di sebelah itu. Tapi yang mana? Sekarang dari Menteri ke Menteri tahu kan udah Berubah, namanya sekarang Menteri Kebudayaan. Weh, halo, selamat pagi anak Jaksel sama anak Jakpus. Halo, Reza anak Jaktim. Halo Kak, selamat Halo Mbak Ratri, silakan di sini. Tepuk tangan dong. Ini ada Indonesian Dance Festival di sini. Teman-teman nantinya akan menyemarakan dan juga membanggakan Indonesia tentunya yang akan digelar 2 sampai November di Jakarta. Nah ini tadi ngapain ya pijet-pijetan gitu? Apakah Bukan pijat, apa boleh itu? dijelasin dulu dong. Oh iya, mungkin bisa dijelasin dulu. Ini tadi apa sih nih mas-mas kalian? Sebenarnya itu salah satu riset pertunjukan Oke. dilakukan yang berbasis eksperimental dan juga sangat cultural. Oke. Ya, Massage X Gossip. Nah, tapi Okta ini udah pengen tanya aja. Kita kenalan dulu lebih enaknya. Boleh perkenalkan dulu dengan siapa? Halo, nama saya Angga. Halo Mas Angga. Ya. Silakan. Halo, nama saya Leu. Hai Mas Leu dan Saya Ratri, Oke. Direktur Indonesian Dance Festival. Oke, nah ini yang juga menarik perhatian kita. Apa sih sebenarnya Indonesian Dance Festival ini? Berarti mungkin boleh dijelaskan dulu. Tadi juga Angga dan juga Leu juga sempat menunjukkan sedikit sepertinya. Iya, jadi Indonesian Dance Festival itu adalah festival tari kontemporer berskala internasional, Mas. Oke. Yang sudah diadakan di Jakarta sejak tahun 1992. Jadi ini sudah tahun ke-32. 32, Ya, betul. dan kita mengadakan edisi ke-17. Nah, memang IDF itu adalah platform presentasi bagi karya-karya tari kontemporer yang diciptakan oleh koreografer muda Indonesia, tapi juga internasional gitu. Oke. Dan Masuk tadi ya Mbak Ratri? ya itu tadi contoh riset karyanya Leo, belum Ya. selesai ini sebetulnya. Oke, nanti kita selesaikan dan kita juga bisa menyaksikan sebenarnya lebih lengkapnya. Leo, boleh diceritakan nggak sih sebenarnya tadi itu ingin menunjukkan apa sih? Sebenarnya itu kan berbasis gerak dan teks. Ya. Jadi bisa dimengerti dengan movement dan Oke. teks. Massage X Gossip. Oh, Jadi sebenarnya itu penelitian gerak, tapi juga bisa menjabarkan isu-isu terkini oke. dalam teksnya. Jadi bisa fokus kepada satu hal dan juga bisa membicarakan banyak hal gitu. Oke. Tapi sorry aku nanya boleh Ya, boleh- nggak? boleh Kenapa dong. kalau Boleh yang dong. ini massage Ganti sih? kita berdua nggak apa-apa. Iya, close-nya. Mbak Okta bertiga. Ya, hari itu saya lagi riset di Bangkok. Terus bersama teman-temanku, sebenarnya kok karya ini akan karya kolaborasi dengan Oke. seniman dari Jepang, Oh, Nagara Wada. Jadi hari itu kita melakukan riset, melakukan trip dengan berbagai situs-situs sejarah dan segala macam. Akhirnya hari itu kita merasa capek, dan akhirnya kita pergi pijat. Oke. Dan di dalam ruang pijat itu ada hal yang menarik di mana ruang privasi, yang dimana kadang mereka berbicara tentang keluarga, sejarah, juga Raja Thailand misalnya, Betul. yang tidak boleh dibicarakan di publik misalnya. Oke. Jadi dari situ terinspirasi dan akhirnya terciptalah karena seperti ini begitu ya. Ya, jadi saya memanjangkan gitu, expand bagaimana itu juga bisa diterapkan dalam pijat Indonesia dan segala macam. Oke. Jadi kita bisa ke pijat Jepang misalnya yang pakai kaki, shiatsu dan segala macam. Oke. Dan menggunakan minyak misalnya. Betul. Nah, ini juga menjadi sorotan bahwa segala sesuatu inspirasi itu sebenarnya bisa didapatkan dari mana saja dan bisa dikolaborasikan tidak hanya di Indonesia tapi dengan negara luar, dan itu juga nantinya akan ditampilkan di Indonesian Dance Festival. Banyak negara-negara yang juga akan terutamanya penari-penari yang juga berkecimpung di acara ini, betul ya? Iya, betul. Boleh dijelaskan, Mbak? Ya, mungkin aku cerita sih tadi Leo tadi sudah menyebutkan dia akan berkolaborasi sama seniman Jepang. Betul. Tapi seniman-seniman penampil internasional lainnya itu selain dari Jepang ada dari Laos, dari Paris, dari Oke. Iran, Belanda, ya keempat negara itu. Tapi sebetulnya tamu-tamu kami karena kita adalah festival tari kontemporer internasional terlanggeng di Asia Ya. Tenggara, jadi banyak tamu-tamu
dari Australia, dari Amerika, dari berbagai negara di Eropa akan hadir juga gitu. Oke, artinya ini bisa dikatakan IDF ini jadi apa ya? Wadah ya Mbak Ratri ya, Betul. buat penari kontemporer. Ini yang menampil nanti memang yang sudah pro atau boleh nih misalnya ada ketertarikan gitu untuk Iya, iya. tari-tari kontemporer juga bisa tampil di IDF. Iya, jadi yang kita tampilkan memang karena ini buat pengembangan talenta dan bakat seniman-seniman muda Indonesia seperti Angga sama Leo, tapi ada juga seniman-seniman yang sudah established bahkan statusnya maestro gitu, seperti Didini Towo itu salah satu yang nanti akan tampil. Kemudian banyak koreografer yang sudah berumur 50 tahun ke atas yang memang karirnya sudah lebih panjang, itu juga akan ditampilkan di situ. Berarti saya nggak bisa tampil tuh ya, Mbak? Mas Reza sama Mbak Okta boleh bisa Nonton jadi aja ya? bukan nggak ada workshop kok kayak juga. nanti teman-temannya Nah, juga itu yang memberikan saya mau tanya, workshop. kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya apa? Ya, jadi ada pementasan tari karya, lalu ada workshop, ada master classes, ada diskusi publik, Oke. dan biasanya sesi-sesi networking supaya ada terjadi exchange itu. Angga Betul. sama Leo bisa kenalan sama presenter, produser, kurator internasional, mereka bisa cerita tentang ide mereka dan sebagainya. Oke, ini kan rutin ya Mbak Ratri ya. Apa sih yang Ya. berbeda dengan gelaran yang sebelumnya? Yang berbeda sebetulnya dari sisi kuratorial. Jadi aku di bagian program itu kerjasama dengan 4 kurator, 2 dari Eropa dan Asia dan 2 dari Indonesia. Nah, perbedaannya kita kalau tahun lalu kita membuat tema festival dulu, baru kita mengkurasi. Tapi tahun ini kita memilih dulu karya-karya teman-teman, baru di situ kita menulis statement kuratorial yang menjawab atau menjahit sebetulnya apa sih yang diceritakan oleh Angga, oleh Leo, oleh Didini Towo dan koreografer lainnya gitu. Baru kita bikin statement kuratorial dan itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, nah tadi kan Lui juga sempat menceritakan bahwa semua ide-ide ini bahkan berkolaborasi dengan dari Jepang juga begitu ya Mbak Ratri. Nah, kalau Angga sendiri nanti perannya sebagai apa sih dan ngapain aja nantinya pada saat IDF? Ya, kalau aku sendiri salah satu seniman juga yang bakal mempresentasikan karya aku. Nah, mungkin basicnya berbeda aja sumber awal pencarian geraknya dan lain-lain. Kalau aku mungkin bicara soal mungkin ide gagasan awal itu dari nasi bungkus gitu. Aku coba buat Dari nasi bungkus bisa jadi sebuah karya. betul Gimana sekali. caranya? Jadi aku ya ibaratnya kalau misalnya dikasih besar gambaran tuh kayak aku ngelihat nasi bungkus dan gimana situasi Jakarta tuh sangat punya kesamaan gitu. Dan aku melihat dari situ dan berangkat dari situ baru aku masuk ke studio buat eksplorasi sama teman-teman. Tapi ada hubungannya sama how you grow up kan nasi bungkus. Iya betul. Nah tapi kebetulan juga aku punya latar belakang ibu aku seorang punya darah Minangkabau. Dia jualan, punya restoran kecil depan rumah dari kecil jualan gitu. Terus dari situ tuh jadi punya memori tentang membungkus nasi itu. Nah aku bisa melihat sesuatu kenapa membungkus nasi itu jadi penuh buat aku tuh berarti gitu. Ada Dan aku maknanya ngelihat ya. kehidupan Jakarta dan gimana membungkus nasi itu jadi punya keterkaitan gitu. Oh, Nah, jadi- itu jadi inspirasi aku. Jadi secara tidak langsung semua karyanya ini relate ya Mbak sama apa yang dirasakan masyarakat begitu ya? Iya betul. Sebenarnya mungkin aku masuk ke tari kontemporer ya. Kan kita memang genrenya adalah festival tari kontemporer. Betul, setuju. Kalau itu definisinya luas sekali dan per orang Angga punya artinya, Leo punya artinya sendiri gitu. Kalau buat aku tari kontemporer itu pengertianku adalah tarian yang mengekspresikan isu-isu kekinian yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Makanya temanya, eksplorasi, inspirasinya bisa seberagam itu. Oke, Gitu. sebelum mana saya aja ingin gitu ya. juga tanya soal masalah tarian kontemporer yang ingin juga saya tanyakan, ini kan acaranya digelar dari tanggal 2 sampai tanggal 6 November 2024. Nah, gimana caranya pemirsa Kompas TV mungkin kami berdua bisa memperoleh tiket untuk menonton mereka teman-teman datang. seniman ini gitu loh. Iya, jadi informasinya semua ada di website indonesiandancefestival.id, terus di Instagram kita juga cukup aktif. Mbak Okta sama Mas Reza bisa follow di situ dan kita bekerja sama dengan loket.com untuk reservasi dan berdonasi untuk tiket gitu. Oke, wih keren ya. Menarik. Karena ini festival bergengsi loh, Okta. Asia Tenggara dan juga bahkan dunia gengsi banget. Langsung ya. Jadi makin penasaran ya sekontemporer apa ini gitu. Karena kalau lihat yang tadi aja juga unik ya ternyata Betul. jadi lagi massage gitu ternyata bisa jadi karya kan. Oke. Nah, kalau misalnya melihat bahwa ini kan diselenggarakan di Jakarta, Iya. terus juga tamu-tamu dari berbagai negara juga akan hadir. Apa sih nantinya akan menjadi andalan buat negara Indonesia untuk bisa memperkenalkan ke seluruh dunia? Silakan. Kalau saya jawab sih saya sebenarnya nggak bisa. Enggak, aku rasa dari tadi udah ngomong banyak. Biasanya itu terjawab Coba, kalau Leo. selesai ya. Oh, itu.
Baru Ya, nanti hasilnya gitu ya. mungkin Tapi kan bisa dong dibocorin ya, dikit gitu. gini kita kan festival itu merespon kepada tempat di mana dia berada dan konteks kita adalah di mana IDF berada itu Jakarta. Ya. Memang Indonesian Dance Festival itu geopolitikal sekali dan amat ingin mewakili semua teman-teman dari berbagai daerah Indonesia gitu ya. Dan itu muncul dari karya-karya yang kita kurasikan. Cuman yang ingin kita jawab saat ini salah satunya juga sebetulnya Jakarta yang beralih dari ibu kota, kemudian sekarang sudah bukan ibu kota. Itu nextnya tuh kita seniman dan pekerja budaya ingin mencanangkan Jakarta itu sebagai apa sih gitu. Oke. Banyak isu sebagai the global culture of Indonesia gitu kan. Pusatnya budaya global di Indonesia gitu sebagai Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil ya Mbak Ratri ya dari IDF ini, dan tadi Mbak Ratri juga sempat menyinggung masalah tarian kontemporer. Nanti saya juga akan tanya seperti apa sih tarian kontemporer itu, mungkin banyak orang yang juga belum paham, belum mengerti. Nanti kita akan tanya dan mungkin saya bisa latihan, boleh diajarin nanti ya. Tapi nanti usai jeda, jadi tetaplah bersama Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan, masih dengan teman-teman dari Indonesian Dance Festival. Tadi sebelum jeda iklan kita juga sempat ngobrol dan saya juga sempat latihan. Lumayan ya. Soalnya katanya pakai apa beban tubuh gitu ya, disatuin gitu di tengah. Cobain dong Reza, gimana Nanti tadi? lah, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu ya? Karena udah jadi beban ini. Langsung ngap loh. Nah, Mbak Ratri, tadi kan kita sebelum jeda iklan sempat ngobrol masalah kontemporer. Iya. Nah, sebenarnya kontemporer itu apa sih? Tariannya seperti apa? Dan ini bisa dipelajari sendiri nggak sih? Aku coba ya, Bu. Enggak, silakan. Ya, mungkin kalau tadi Kak Rati sempat singgung juga kan di segmen tadi sebelumnya tentang kontemporer ya. Mungkin kontemporer itu luas ya. Cuman dari segi maknanya kontemporernya sendiri, itu kan merujuk ke suatu hal yang tidak pernah sama, selalu berubah gitu. Temporer kan, bersifat yang gak pernah sama gitu. Nah kalau bicara tari kontemporer juga, itu juga bisa lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Itu karena berpengaruh kayak misalnya isu di mana tempat misalnya seniman itu berkarya, tempatnya berasal. Terus masuk ke waktu juga, permasalahan waktu, di mana dia tempat dan di mana dia lahir pada masa itu, dan itu sangat berpengaruh ke karyanya dia. Dan yang membuat kontemporer itu sebenarnya mungkin bisa kita masuk tuh dari segi isunya dulu gitu, ide gagasannya gitu, sebelum berbicara bentuk. Kayak tadi isunya dari pijit, terus lama-lama bisa berkembang menjadi apa gitu. Kayak gitu-gitu dulu sih kalau bicara. Nah kalau itu bisa dipelajari nggak sih, ada teknik dasarnya nggak sih? Boleh dong kita berdua diajarin. Kalau nari kan biasanya ada apa pakemnya gitu kan, kalau tari tradisional. Nah kalau kontemporer itu gimana? Apakah ya udah mungkin aja. Iya, coba Kamu, ya udah, mungkin aku tambahin sedikit. Boleh, Memang boleh. tari kontemporer itu kalau misalnya belum dialami langsung, memang teman-teman suka bikin bingung gitu kan. Emang apa sih sebenarnya? Kan kita selalu mencari bentuk gitu. Tapi yang aku bisa tambahin, sebenarnya tari kontemporer Indonesia itu ada uniqueness-nya sendiri dibandingkan mungkin negara-negara lain gitu. Kenapa? Karena cultural wealth-nya, kekayaan diversity Indonesia tuh kaya sekali dengan 17.000 pulau dan segala macam. Jadi sebetulnya bentuk dari tari kontemporer Indonesia itu bisa dibilang unik karena basis-basis teman-teman itu adalah tradisi-tradisi masing-masing gitu. Mungkin ada aja juga nggak mesti seperti itu ya, tapi tadi Angga mention keluarganya dari background Minangkabau. Kalau Leo asli dari Palu, tapi kamu backgroundnya lebih dari hip hop dan street dance ya. Benar nggak? Ya Betul, gitu. Terus Didin Towo berkarya selalu dari dia kan penari maestro Bali, Jawa dan berbagai tempat di Indonesia. Gitu. Itulah yang jadi keunikan ya Mbak untuk masyarakat Indonesia dengan beragam latar belakang yang akhirnya menjadi keunikan sendiri, bisa membanggakan kita negara Indonesia di mata dunia begitu ya. Iya betul. Dan memang nggak bisa dipinpoint gitu untuk kontemporer seperti ini gitu. Dan yang itu tadi bertunjuk sama kontemporer itu sendiri nggak pernah sama. Mungkin aku punya Leo sama aku beda dan berbeda. Dan Indonesia mungkin di luar juga berbeda cara maknainya. Tapi secara garis besar dasar-dasarnya ada kan kalau kita ingin belajar, ingin tahu gitu loh nggak? Sebenarnya kalau dasarnya sendiri mungkin kita ya balik lagi ke tubuh kita, karena itu basicnya tari dan menari ya, kita bisa sangat mengembangkan itu dari basic kita masing-masing. Kalau waktu itu anggap basicnya dari apa?
Aku kebetulan sama hip hop juga, cuman akhirnya dari hip hop itu karena aku lahir di lingkungan Taman Ismail Marzuki, berkesenian di situ, jadi bisa belajar tari tradisi juga, akhirnya bisa belajar balet juga, teknik balet, dan akhirnya itu udah kayak melebur gitu. Jadi dan akhirnya kesatuan begitu iya, dan ya. akhirnya terus mencari dan gimana sih tubuh aku tuh nyamannya di mana sih, bentuknya seperti apa sih, dan itu salah satu proses menemukan tari kontemporer itu sendiri gitu. Oke, jadi butuh proses yang nggak serta-merta langsung set muncul Ya, betul. sebagai sosok Angga yang sekarang gitu ya. Louis juga seperti itu kah? Kalau menurutku, tari kontemporer itu soal bagaimana ekspresi artistiknya dan segala macam. Karena itu menubuh ke masing-masing senimannya misalnya. Kadang juga ada tari juga biasa mengadopsi gerakan sehari-hari dan segala macam. Dan itu tidak bermasalah gitu. Misalnya saya punya pendekatan yang saya sebut between disaster and dance, antara bencana dan tari. Jadi misalnya bagaimana kayak di antara kedua itu bukan berarti harus tari dan bencana dalam soal bencana, tapi bagaimana soal pemikiran misalnya, a way of thinking, perspektif dan metodologi dalam pembuatan tari. Misalnya tadi kita bisa lihat pijat gitu, bagaimana membongkar pijat-pijat itu dengan menyelundupkan tari misalnya. Nah kalau dirimu tadi bilang bahwa segala sesuatu dari ekspresi. Nah ini cara memunculkan ekspresi supaya pas dengan apa yang memang. Latihan. Itu gimana? Latihan. Contohin dulu dong dikit. Apa? Ayo. Gimana cara? Kan tadi kayak salah pijit tuh kayak bener-bener dipijit gitu. Jadi kayak batu aja tuh bisa kontemporer ya Mbak? Jadi kayak batu dia banyak itu juga kontemporer. Bisa. Kan tergantung pendekatannya, misalnya dia punya pendekatan misalnya sculptural gitu, patung gitu kan. Bisa jadi begitu juga. Tapi lagi-lagi ekspresi ini juga diutamakan begitu kan? Ya. Misalnya saya punya background hip hop dan segala macam. Angga juga begitu. Cuma kan kita belajar tradisi juga yang bikin bagaimana meramu ulang kembali tarian itu ya. Jadi kayak misalnya dalam kasus pijit yang tadi, bagaimana kita menyelundupkan tari yang tadi itu ke dalam pijit tadi itu. Supaya ekspresinya terlihat natural begitu ya? Natural dan juga punya pembaharuan. Jadi bagaimana menghancurkan, kadang menjanjikan pembaharuan, menurutku. Dekonstruksi, rekonstruksi. Selalu begitu. Selalu begitu. Kenapa? Sampai bingung. Intinya adalah latihan. Iya, tapi makanya Mbak Okta nanti nonton ya, biar kebayang. Boleh langsung Mas diajak Reza sama juga. Mbak Ratri nih. Jadi Mbak Ratri juga yang menjadi unik adalah setiap di Indonesia ini unik banget. Tadi Mbak Ratri juga sempat menyinggung bahwa tergantung dari latar belakang dan sebagainya. Ini yang memang nantinya akan ditonjolkan juga ke dunia, dan masih di Nini Towo, terus Angga dan Louis juga yang nantinya akan ditampilkan di IDF 2024, atau apalagi yang nantinya akan ditunjukkan ke pemirsanya. Ya, jadi sebetulnya nggak hanya karya-karya Indonesia kan yang ada, itu karya dari koreografer internasional juga banyak gitu. Ada yang menarik dan konteksnya menurut kami relate sama isu sosial di Indonesia. Contohnya itu ada, kita punya koreografer yang berasal dari Iran tapi tinggalnya di Belanda, bernama Nastaran, dan Nastaran ini karyanya bercerita tentang bagaimana tari itu bentuk seni yang tidak boleh dilakukan di Iran. Bahkan pelaku-pelaku seni tari, koreografer itu kalau tertangkap bisa masuk penjara, bisa ada hukuman-hukuman sosial dan politiknya. Dan itu judulnya justru Nastaran bikin This is not a dance. Karena dia nggak bisa ngeklaim ini dance, kalau iya berarti dia terus bermasalah dengan aparat gitu. Jadi isu-isu seperti itu juga terangkat gitu. Kalau Mbak Ratri sendiri melihat sekarang perkembangan tari kontemporer itu sendiri gimana sih selama berjalannya IDF itu? 32 tahun loh. 32 tahun. Sangat cair ya Mbak? Sangat cair. Sangat cair. Jadi terus berubah. Iya betul. Terus hancur Betul. Dan Leo udah ngambil key term yang dari tema IDF tahun ini adalah liquid ranah. Jadi dari kata liquid bahasa Inggris dan ranah itu sebenarnya platform. Karena tadi aku cerita kita mengkurasi karya-karya seperti dari Angga, dari Leo, tadi dari Nastaran, lalu di Nitowo, itu kan juga beragam sekali, intergenerational banget, terus isunya politik, sosial, budaya itu banyak sekali. Nah, gimana sih IDF menjawab itu dengan menjadi platform atau wadah yang cair juga, dan bagaimana kita membicarakan bahwa tari itu bagian yang esensi dari kehidupan untuk membantu kita mengnavigasi hidup itu sendiri dalam keseharian gitu.
Nah, kalau misalnya tadi Angga dari background Minang, terus Louis dari Palu yang notabene kita tahu belakangan juga ada bencana juga dan diimplementasikan lewat tarian lewat Louis juga. Kalau misalnya saya men-challenge dialog hari ini dibuat kontemporer seperti apa? Nah, itu bisa nggak sih ide-ide kayak gitu tiba-tiba? Oke, nanti kita buat Gerakannya gimana, Ya, silakan. langsung saya todong di sini. Leo dan Angga. Apa ya? Tapi kan sambil diajarin kan Iya, Mas Reza iya dong. ikutan. Karena kita juga pengen, siapa tahu suatu saat tahun depan kita bisa Iya, perform gitu. Iya, betul. dengan kebingungan ini. Coba berarti kita mau coba aja. Kita Boleh. mau Ya, coba. Ya, saya langsung coba. Kita dengar Angga. Kita ceritanya ngomongin soal kita misalnya lagi ngomongin soal keseimbangan kan kita lagi perpindahan pemerintahan gitu kan kita masyarakat ya lagi berbeda-beda gitu jadi kita ngomongin keseimbangan misalnya coba Leo ayo kita kayak saling Saya ikut ya. kita saling ayo Oh, saya juga kita ikut. coba punggung-punggungan terus Oke. kita kayak punggung-punggungan kita cari titik keseimbangannya di tengah Oke. saling ngeberatin ke tengah Oke. habis itu kita berputar aja Oke. dengan Oke. intensitas yang selalu sama. Oke, Coba kita putar. sudah kita putar ya. Oke. Tetap pertahanin timbangannya Coba di Mas tengah. sambil bawain berita. Iya, Coba ya. Selamat pagi, Anda masihkan sampai Indonesia Air Pekan bersama teman-teman dari Indonesian Dance Festival nanti yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 dan hingga 6 November 2024. Lanjut Angga. Jadi jangan lupa langsung nonton aja karena pasti seru IDF. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya di mana? Gimana Leo? Di @Indonesian. Aduh sebentar. Dance Sebelum lagi. Lumayan ya. Boleh juga, boleh Ini juga. tenaga, konsentrasi, ekspresi juga langsung pegel. Okta boleh ajak ngobrol dulu, kita narik nafas dulu boleh ya? Mbak Andri, mungkin tadi belum di-spill ya, ini gelarannya di mana sih? Oh iya, ya biasanya rumah kita yang paling besar adalah Taman Ismail Marzuki. Di tim. Situ kita mengokupasi berbagai teater, Gerabakti Budaya, Teater Wahyu Siombing, tapi juga kita bekerja sama dengan komunitas Salihara, Art Center di Pasar Minggu, lalu juga dengan Galeri Indonesia Kaya. Oke, Jadi banyak Nggak, ya. jadi emang harus latihan ya nggak? Kalau nggak cepet sesek ya. Terus kali itu sebenarnya kuncinya ya. Besok ini membakar Mas ini. Oh iya benar. Pahanya. Benar, oke mulai sekarang saya akan jalan seperti ini. Langsung latihan ya. Nah boleh di-spill lagi dong Instagramnya di mana buat lihat-lihat info, tanya-tanya. Di mana boleh Tertarik silakan. IDF. Iya di Instagramnya namanya @Indonesian Dance Festival. Langsung aja. Di website juga ada ya Mbak ya? Iya, Indonesian Jadi semua bisa Dance Festival.id. lihat-lihat tanya seperti apa dan negara-negara mana aja yang akan ikut bisa dilihat di situ. Iya. Ini juga Mbak mungkin bisa diinfokan ini gratis atau ada berbayar kayak tadi kan ada yang apa seminar-seminarnya itu. Berdonasi, Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau workshop dan masterclass itu memang berbayar karena kita ingin menghargai yang memberi materi. Tapi kalau untuk nonton IDF itu bisa reservasi tiket melalui kontak internal kami atau juga dengan pihak ketiga loket.com. Tapi itu sifatnya donasi, reservasi Oke. dan donasi. Ya. Gak boleh dong diajak teman-temannya anak-anak muda sekarang yang mungkin juga ini juga bisa menjadi inspirasi menyampaikan pesan lewat tarian. Ya. Boleh disampaikan? Pokoknya kuncinya adalah nonton IDF. Di situ bakal mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang tari atau apa bisa IDF juga bisa jadi jendela gimana perkembangan dunia tari saat ini gitu karena juga genrenya kontemporer. Jadi mungkin kuncinya adalah nonton datang tanggal 2 sampai 6 November. Dan jangan lupa donasi ya. Iya. Boleh Jangan lupa juga dong. disampaikan? Terakhir, Leo. Iya dong. Apa ya? Sambil tari juga oke? Saya rasa sih Menyampaikan? anak-anak zaman sekarang ya biasa kalau mereka kalau ke galeri gitu keren gitu kan. Ya itu keren juga. Tapi kalau nonton tari keren juga. Jauh lebih keren ya. Keren Jauh juga. Keren juga. Sama-sama keren. Asik. Jadi ke galeri, ke museum, Ya. ada banyak media untuk bisa mempelajari. Dari YouTube juga misalnya, dari Indonesia Dance Festival banyak hal juga. Jadi medium-medium ini bisa kita pelajari bersama juga. Ya. Dan dinikmati bersama. Oke, nah apa yang memang nantinya bisa teman-teman yang menyaksikan Indonesian Dance Festival ini bisa dia bawa pulang untuk sebagai mungkin cerita buat keluarga dan teman-teman sekitarnya. Ya nomor satu mungkin cerita. Terus kedua sense gitu, rasa. Rasa ya. Iya. Ya mungkin ngangguk-ngangguk yang kayak keren ya. ya. Atau kayak gue terinspirasi nih. Iya. Gitu.
pengalaman-pengalaman yang mungkin terkait sama isu individu masing-masing. Mungkin misalnya aku ngomongin nasi bungkus ke Jakarta, tapi mungkin Mas atau ketika nonton, enggak sih gue ngeliat nasi bungkus jadi lapar gitu. Misalnya kayak gitu Lebih kan. nasi kotak kayaknya sekarang ya. Iya, Gitu. Jadi banyak. sesimpel itu gitu. Experience-nya sih yang bakal nggak bisa diceritain dengan kata-kata mungkin dan bisa Iya, dirasakan. mungkin keterhubungan juga di situ terjadi ya, Mas. Maksudnya kalau kita nonton tari kontemporer melihat, oke, oh Angga mau eksplorasi nasi bungkus dengan konteks Angga sendiri gitu. Ya. Terus kita bisa merasakan hal yang lain, terus merasa, oh sebenarnya aku sama Angga yang kita rasakan tuh bisa relate, padahal aku nggak kenal sama Angga gitu. Iya, iya. Dan di situ kita menemukan keterhubungan dan merasa hidup kita tuh bisa saling dibagi oleh sesama, nggak terisolasi. We're not going through this alone, kayak gitu-gitu sih biasanya. Ya bukan biasanya, itu salah satu yang bisa dirasakan. Itu yang bisa kita ambil ketika kalian ingin melihat teman-teman dari Indonesian Dance Festival yang nantinya akan digelar di Taman Ismail Marzuki tanggal 2 sampai 6 November 2024. Kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi inspirasi anak muda untuk terus berkarya, membanggakan nama negara kita Indonesia dan juga bisa berkolaborasi dengan seluruh seniman di dunia. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak Rati. terima kasih. Wi, terima kasih. Enggak, terima kasih sukses sekali lagi Sukses buat buat Indonesian IDF Dance ya. Festival. Mudah-mudahan ini juga ramai, banyak yang nonton, terus juga banyak berdonasi juga, banyak berkolaborasi juga dengan seniman-seniman dunia. Terima kasih sekali lagi dan sampai Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Boleh? Ayo lagi yuk Kak. Masa nggak mau? Ayo dong. Ayo dong.